Halo guys, ini adalah iPhone XR, iPhone bekas X garansi Inter yang saya beli semingguan yang lalu. Membeli sebuah iPhone second memang sudah menjadi salah satu cara bagi sebagian orang untuk bisa merasakan experience menggunakan sebuah iPhone dengan harga yang lebih terjangkau. Walau dengan berbagai risiko yang bisa saja dialami, tapi sampai saat ini peminat iPhone bekas ini terpantau masih cukup ramai. Dengan harga yang bisa dikatakan cukup terjangkau, beberapa hari yang lalu saya pun membeli iPhone XR second di salah satu marketplace online. Ya, iPhone yang dulunya dijual resmi dengan harga 15 jutaan ini, sekarang bisa kita dapatkan dengan harga 4 jutaan saja untuk varian storage 64 GB. Walau dengan kondisi box dan kelengkapannya yang bisa dipastikan tidak original lagi, tapi paling tidak unit iPhone-nya sendiri secara fungsi masih bekerja dengan baik. Dari tampilan fisiknya pun iPhone bekas yang saya beli ini secara umum terlihat cukup terawat. Hanya saja ada beberapa goresan halus di beberapa bagian bodi iPhone ini, yang bisa dianggap sebagai kondisi yang wajar untuk sebuah iPhone second. Fungsi komponen lain seperti speaker, kamera, dan LCD-nya pun semua berfungsi dengan cukup baik. Sistem security Face ID masih responsif dan semua tombol-tombol pada iPhone ini sama sekali tidak ada masalah. Namun kemungkinan besar fitur yang sudah tidak berfungsi pada iPhone ini ada pada IP ratingnya saja. Which is iPhone bekas seperti ini kemungkinan besar sudah pernah dibongkar dan hampir bisa dipastikan IP rating atau daya tahan airnya sudah tidak berfungsi lagi. Dan pastinya sama sekali tidak bisa diandalkan. Salah satu alasan yang banyak dikeluhkan pengguna iPhone second, khususnya iPhone X garansi internasional, yaitu hilangnya sinyal atau terblokirnya nomor IMEI pada iPhone yang mereka gunakan. Ya, perlu kita ketahui sejak September 2020 yang lalu, pemerintah kita melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika secara aktif memblokir IMEI perangkat ilegal yang terdeteksi aktif di Indonesia setelah aturan pemblokiran IMEI ini diberlakukan, yaitu setelah September 2020 yang lalu. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya masih berani membeli iPhone XR X Inter ini. Selain karena hardware-nya yang tergolong masih cukup powerful, iPhone XR ini juga diproduksi 2 tahun sebelum aturan pemblokiran IMEI ini diberlakukan. Yang secara logika besar kemungkinan iPhone XR yang saya beli ini masuk dan diaktifkan di Indonesia sebelum aturan pemblokiran IMEI ini diberlakukan, yaitu tepatnya sebelum September 2020. Dengan begitu, semoga saja iPhone XR yang saya beli ini termasuk perangkat yang statusnya diampuni karena masuk dan diaktifkan di Indonesia sebelum aturan pemblokiran IMEI ini diberlakukan. Selain masalah IMEI, so far selama beberapa hari penggunaan, saya belum menemukan kendala yang cukup berarti pada iPhone XR ini. Untuk pekerjaan yang ringan seperti multitasking, scrolling di sosial media, bahkan untuk urusan gaming, iPhone keluaran tahun 2018 ini masih sangat gahar dan terasa cukup responsif. Performa chip A12 Bionic-nya masih boleh diadu dengan HP di rentang harga yang sama, bahkan yang lebih tinggi sekalipun. Dan dari skor AnTuTu benchmark yang didapatkan iPhone XR ini termasuk cukup tinggi, yaitu di angka 490 ribuan. Ketika digunakan untuk bermain game, performa iPhone XR ini terasa masih powerful dengan settingan tertinggi rata kanan dan terasa stabil hingga akhir permainan. Dengan baterai 2942 mAh-nya masih cukup digunakan dengan skenario penggunaan yang ringan mulai dari pagi hingga sore hari. Dan kebetulan pada saat iPhone ini datang, baterai health-nya masih di angka 100%. Dan bisa saya pastikan persentase baterai health 100% ini adalah hasil manipulasi dari si penjualnya. Karena setelah iOS-nya saya update ke iOS terbaru 15.5, baterai health iPhone ini langsung berubah menjadi 93%, yang kemungkinan besar merupakan persentase baterai health yang sebenarnya dari iPhone ini. Sepertinya teknik ini memang sedang marak digunakan kebanyakan seller iPhone bekas untuk menarik minat pembeli. Karena dengan kondisi baterai health yang masih prima, tentu saja akan menarik minat para calon pembeli yang belum paham tentang hal ini. Nah, salah satu bagian yang sering jadi kebanggaan pengguna iPhone itu dari hasil kameranya. Which is iPhone bekas yang saya beli ini terbukti masih bisa ngasilin foto yang cukup oke. Foto yang dihasilkan terlihat cukup natural dengan warna yang khas dan dengan dynamic range yang tergolong begitu luas.
Dan salah satu keunggulan yang selama ini cukup bisa diandalkan adalah hasil dari perekaman videonya. Selain kestabilan videonya yang bekerja dengan sangat baik, kontras dan warnanya pun terlihat nyaman dipandang. Yuk, seperti ini hasil perekaman video kamera belakangnya iPhone XR. Ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Mantap sih ini, stabil. Nah, sedangkan ini di resolusi 4K 30 fps. Masih cukup stabil. Dan terakhir ini resolusi maksimal 4K 60 fps. Kayaknya sih kurang stabil deh. Coba kita lihat. Dynamic range masih luas. Warna cakep. iPhone XR. Ya, dan untuk perekaman video kamera depannya hasilnya seperti ini. Ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Jadi iPhone XR ini belum bisa Ultra HD, belum bisa 4K, maksimal di 1080p 60 fps saja. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kesimpulannya, dengan harga 4 jutaan sampai video ini dibuat, saya cukup puas dengan apa yang saya dapatkan pada iPhone bekas ini. Selain karena unitnya memang tidak ada kendala, hal-hal lain yang berhubungan dengan iPhone ini seperti performa, hasil kamera, daya tahan baterai, dan berbagai fiturnya pun bisa digunakan dengan baik di iPhone second ini. Ya, walaupun tidak ada jaminan kalian akan mendapatkan hal yang sama dengan apa yang saya dapatkan, tapi dengan harga yang sudah cukup friendly, menurut saya iPhone XR second ini masih termasuk worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Karena membeli barang second apalagi secara online tentu saja risikonya cukup tinggi jika dibandingkan dengan membeli langsung ke offline store-nya. Tapi jika kalian berminat, kalian bisa cek terlebih dahulu seller tempat saya membeli iPhone XR bekas ini. Link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, seperti biasa, semua opini yang saya sampaikan di video ini murni hanya berdasarkan pemikiran dan pengalaman saya pribadi. Jika kalian punya pendapat sendiri, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, tekan like jika kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.